warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita mulai ya. Kita akan ambil satu persatu kartu yang akan dibacakan untuk hari ini. Yang pertama, Aquarius. The Empress. Wow, ratu ya, permaisuri, sosok yang melambangkan kemakmuran, kesuburan, kebahagiaan, kesehatan, kecukupan ya. Mudah-mudahan Aquarius hari ini merasakan nyaman, rileks, bekerja dengan giat dan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan awal untuk hari ini melakukan kegiatan apapun tidak terkendala ya. Semua dilaksanakan dengan sukacita dan bahagia. Buat yang berpasangan, simbol permaisuri atau sang ratu ini melambangkan bahwa hubungan Anda dalam proses menuju kepada arah yang semakin baik, semakin pengertian, semakin mengerti bahwa dalam sebuah hubungan itu memang harus saling support, bukan saling cheating atau curang atau saling menjatuhkan. Nah, itu udah gak sehat ya. Tapi ini saling menjaga, saling merawat, saling mengalah dan saling mengayomi. Ini satu bentuk atau cara untuk bisa membuat pasangan merasa tenang dan bahagia. Buat yang lajang, kalau memang saat ini sedang naik daun, ulet kali ya, sedang happy, sedang banyak ketemu teman baru, sedang meluaskan pergaulan, sedang banyak yang mengajak untuk berkenalan dengan si ini, si itu, si anu gitu ya. Anda harus menggunakan rasa supaya tidak salah pilih ya. Kemudian untuk yang masih sibuk-sibuk dengan kegiatan usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, nggak ada terbersit pikiran untuk cinta-cintaan saat ini, mungkin ada baiknya juga punya target seperti apa yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek gitu ya, nanti baru jangka panjang. Ini supaya lebih terarah langkah Anda, gerak Anda, target-target Anda supaya bisa efektif dan efisien ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. As koin, elemen tanah mewakili materi. Gerak cepat, gerak yang gesit ya, untuk menangkap peluang-peluang yang membawa kerezekian dan keberuntungan. Ini penting sekali supaya tidak ada yang tersia-sia dari apa yang dikerjakan, apa yang diupayakan. Target besarnya harus terwujud dan kerjasama dengan baik harus diciptakan. Anda bekerja sama dengan A, B, C, D, E. Ini sebenarnya nanti kalau berhasil, semua merasakan apa yang direncanakan memang sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi Anda harus punya jalinan komunikasi yang positif, hubungan yang baik, dan setiap membahas sesuatu harus mampu mendengar dan merasakan apa yang menjadi ide besar, kemudian masukan-masukan dari berbagai pihak supaya yang dikerjakan ini total football ya. Ya, selain total football, betul-betul merepresentasikan apa yang menjadi keinginan bersama gitu ya. Dan kalau berhasil, ini adalah kerezekian bersama dan keberuntungan bersama. Jadi hari ini semangat membangun satu aktivitas, satu kegiatan yang mengarah kepada hasil yang memuaskan ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah cara Anda untuk mempersembahkan satu ikhtiar, satu upaya keras untuk mencapai kesuksesan demi kesuksesan yang akan dirasakan berdua. Yang paling penting adalah tetap tenang dan sabar, karena target besar itu harus didiskusikan, harus dibahas supaya tidak ada yang berbeda jalan ya. Anda maunya ke sana, pasangan Anda maunya ke sini. Itu tidak terjadi, bisa diminimalisir ya. Jadi kalau sekarang ada yang lagi nggak rukun, ada yang lagi tengkar, atau ada yang lagi selisih paham, coba
ngobrol lagi pelan-pelan, tanyakan lagi apa yang menjadi keberatan-keberatannya, apa yang menjadi problem beratnya, apa yang menjadi sangkutan hatinya. Mudah-mudahan setelah itu damai lagi, rukun lagi, harmonis lagi ya. Dan buat yang lajang, kalau target besar Anda adalah mengumpulkan pundi-pundi karena ingin beli ini, beli itu, beli anu, menghadiahkan orang tua ini, membelikan mereka itu, memberangkatkan liburan ke sana, atau ada hal-hal yang lebih spiritual yang ingin Anda hadiahkan, persembahkan kepada orang tua, misalnya ingin memberangkatkan umroh, haji gitu ya, atau ada yang ingin memberikan mereka sepetak sawah, membelikan kendaraan, apapun itu. Sebagai anak yang ingin terus berusaha membuat orang tua bangga, nggak ada salahnya juga ya nabung dari sekarang supaya apa yang diharapkan bisa terwujud. Tapi kalau yang masih cinta-cintaannya dalam proses pendekatan, harus pede. Saya punya banyak hal yang bisa menjadi nilai plus dalam mendekati seseorang ya. Yang berikutnya adalah Aries. Temperance, kesederhanaan. Jangan dibikin rumit kalau bisa sederhana. Jangan dibikin susah kalau bisa dibikin simple gitu ya. Jadi hati Anda dengan hati orang yang selama ini diajak bekerja sama, tim Anda, partner kerja, partner bisnis, orang-orang yang tergabung di dalam kegiatan Anda, kalau memang bisa sama-sama saling mengisi, saling memberikan masukan, siapa tahu ini adalah jalan untuk mencapai target terbesar khususnya untuk hari ini. Jadi semua persoalan yang rumit bisa diselesaikan bersama, persoalan yang nyangkut-nyangkut bisa dituntaskan bersama ya. Untuk yang berpasangan, cinta Anda dengan dia memang tidak bisa terpisahkan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang sering membuat hati Anda tuh kayak down gitu ya. Tapi coba disederhanakan ya. Di sini temperance, kesederhanaan, simple, ringan, nggak susah gitu ya. Asalkan hati Anda dengan hati dia sama-sama mau fokus dengan target yang sudah disepakati, dengan cita-cita yang sudah dicapai, yang dituju untuk kebahagiaan bersama. Jadi nggak ada yang sulit asalkan mau dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Dan buat yang lajang, oh ya, kalau yang ini tadi sekaligus yang berpasangan, kalau Anda sama-sama belajar untuk saling mengerti, saling memahami, akan terhindar pertengkaran, saling curiga, kesal-kesalan, sakit hati dan sebagainya ya. Belajar untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Buat yang lajang, kalau saat ini menemukan berbagai hal yang membuat Anda merasa tenang, nyaman bersama seseorang yang mungkin menjadi teman atau sahabat awalnya, mungkin cara itu yang membuat Anda jauh bisa lebih ringan, lebih mudah menerima seseorang. Ini minta dimaklumi ya. Di sini ada baby kitten, kucing kecil yang lari sana lari sini, kucing yang bulunya tebal-tebal. Jadi masih usianya ya 1 bulan lah. Mereka lari tabrak sana tabrak sini, makanya tadi Oke, kembali lagi buat yang lajang, kalau memang ingin menyederhanakan cara berteman, cara bersahabat yang mengarah kepada perasaan nyaman, biasanya yang tadinya bersahabat malah jadi pasangan. Yang tadinya teman akrab bisa jadi pacar. Mungkin benang, mungkin. Saya punya sahabat dulu sering saya godain karena saya ngeliat ini kayaknya bisa berjodoh. Saya bilang, udah ngapain nyari susah-susah, dia aja. Aduh, ngapain sih Mbak Endang, dia tuh udah sahabatku, aku udah tahu jeroannya ini itu anu-anu gitu ya. Kita tuh udah sahabatan, aku udah tahu jelek-jeleknya. Enak dong kalau udah tahu jeleknya, cakepnya kan bonus, saya bilang gitu ya. Nggak taunya akhirnya senyum-senyum, Mbak, akhirnya aku mau nikah sama dia. Kemarin nolak-nolak, kemarin bantah-bantah. Dan sekarang kalau ketemu dia, saya selalu godain lagu yang Jason Mraz ya. Yang lagunya my best friend, inget kan? Nah itu tuh, saya kalau nggak terlalu hafal lagunya, tapi saya tahu kalau ada lagu itu saya godain dia, tuh lagu kamu yang tadinya teman baik akhirnya jadi someone special, bahkan jadi teman pendamping hidupnya. Itu mungkin saja, jadi nggak usah membatasi sesuatu di dalam pikiran dan hati Anda. Jadi ketika dekat gengsi sendiri, padahal hati Anda nggak bisa bohong, iya saya nyaman, saya cinta gitu ya.
Oke, yang berikutnya adalah kita lihat Taurus, Ratu Koin, elemen tanah mewakili materi. Ini adalah kesempatan buat Taurus untuk membuktikan bahwa yang dia kerjakan tidak sia-sia, karena amat sangat terinspirasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, nilai secara income yang besar, jumlah pendapatan yang makin meningkat. Jadi ini adalah keterkaitan kerja keras Taurus untuk bisa mendapatkan penghasilan yang meroket, melejit gitu ya. Harus kerja keras, jadi nggak ada tuh yang namanya santai-santai, entar sok gitu ya. Jadi semua akan bisa diwujudkan, dan ini merupakan ya katanya bukan meong, apa, ada yang mau naik di sini? Ya, dilanjutkan buat Taurus. Jadi kalau memang saat ini punya target besar untuk mendapatkan sumber income yang betul-betul akan mampu mencukupi segala kebutuhannya, maka jangan pernah berhenti untuk berjuang atau berusaha mencapai target-targetnya, dan kerjasamanya harus terus ditingkatkan dan ikuti segala aturan yang tentunya sebagai rule Anda untuk mencapai ke target dan sukses yang diharapkan ya. Dan buat yang berpasangan, Anda mungkin ingin membuat sebuah kejutan, kebahagiaan, kenyamanan untuk pasangan yang terkait dari keinginan Anda merealisasikan apa yang diinginkan pasangan, apa yang diangankan dia ya. Tapi harus dialog, harus komunikasi. Jangan sampai Anda belikan apa, ternyata dia bilang, aduh kok itu sih, aku nggak mau itu. Nah kan nggak enak, uangnya tersia-sia, malahan nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ngobrol dulu, pura-pura menanyakan sesuatu, gambaran apa yang dia mau gitu ya. Terkadang hal-hal kecil itu juga bisa bikin perasaan pasangan wow, gitu ya kan. Ekspresi bahagia itu nyenengin pasangan. Jadi kalau perlu ngobrol dulu, tanyakan dulu sambil memberikan perhatian yang spesial yang akan membuat pasangan tanpa pemberian pun dia akan merasa nyaman dan merasa dicintai, merasa diperhatikan. Inilah sebetulnya poin dari jalinan hubungan dengan orang yang disayangi, dengan pasangan ya. Perhatian, cinta kasih, support, penghormatan, pengakuan. Nah itu, kalau itu Anda penuhi, insya Allah hubungannya nggak akan ada masalah dan nggak ada yang namanya curiga-curiga atau cemburu ya. Jangan sampai nggak konsen, diajak ngomong pikirannya kemana-mana gitu ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini target Anda adalah sebuah pencapaian nilai dari income, dari hasil, dari kekayaan, dari material yang berhasil dicapai, maka kerja keras yang dibutuhkan ya. Jadi nggak bisa leha-leha gitu. Tapi kalau sekarang Anda masih punya waktu untuk memperhatikan seseorang, ingin dekat dengan seseorang, ingin menjalin hubungan dengan seseorang, mungkin apa yang sudah Anda miliki sebagai kualitas diri bisa menjadi salah satu hal yang bisa Anda katakan sebagai sesuatu yang bisa Anda deskripsikan dengan percaya diri bahwa Anda bukan seseorang yang yang biasa, tapi yang luar biasa, memiliki sesuatu dengan kemandirian ya. Sesuatu dimiliki sendiri, bukan punya orang tua, tapi Anda lah yang bekerja keras, Anda orang yang cerdas, Anda orang yang mampu mengelola kehidupan, bahkan langkah-langkah untuk masa depan. Biasanya kalau kayak gini, yang didekati malah ikut bangga, bahkan akan lebih mudah lagi membuka hatinya. Mudah-mudahan lancar pendekatannya ya. Yang berikutnya adalah Gemini, Raja Koin, elemen tanah mewakili materi. Ini adalah gambaran di mana Gemini merasakan ada beberapa keberhasilan dari kerja kerasnya dalam mendapatkan penghasilan, dalam mendapatkan sumber income, dalam mendapatkan partner bisnis, dan ini merupakan nilai plus dalam hidup Anda yang membuat mungkin dalam satu hari ini tenang karena apa yang diinginkan, apa yang dikerjakan terencana dengan baik dan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi yang paling penting adalah membangun satu hubungan yang baik dalam tim kerja Anda atau dalam tim usaha dan bisnis Anda, sehingga
Tidak ada kendala apapun yang dihadapi di hari ini. Semua smooth, adem gitu ya. Karena di sini elemennya tanah. Kalau koin itu elemen tanah mewujud satu simbol sebagai materi. Jadi kalau hari ini targetnya adalah berhasil, misalnya menjual sekian, memproduksi sekian, bertemu dengan orang sekian, nah itu bilangan-bilangan yang mewujudkan bahwa Anda sungguh-sungguh bekerja di hari ini gitu ya. Dan buat yang berpasangan, jika Anda memiliki waktu, memiliki sesuatu yang bisa membuat pasangan merasa diistimewakan, kalau Anda bisa dan mampu, kenapa tidak ya. Waktu kalau ada, berikan waktu untuk lebih lama ngobrol dengan dia, memperhatikan, menyayangi, memuji gitu ya, dan mendiskusikan apa yang akan menjadi langkah ke depan bersama dia. Dan kalau memang saat ini Anda dengan dia punya rencana pergi untuk misalnya dinner atau belanja karena ada kebutuhan yang harus terpenuhi, maka bicaralah atau diskusilah obrolan-obrolan yang menyenangkan, bukan ngebahas sesuatu yang bikin sebel. Pasti akan menimbulkan pertengkaran. Dan jika dalam kondisi tidak nyaman atau tidak asik hubungannya, yang paling penting adalah bagaimana caranya menetralisir lagi, damai lagi, happy lagi, saling mesra lagi. Dan dibutuhkan kedewasaan Anda, pengertian Anda, kesabaran Anda untuk bisa membuat hubungan ini kokoh ya. Dan buat yang lajang, kalau prioritas Anda adalah mendapatkan posisi yang terbaik di dalam karir, di dalam usaha, di dalam bisnis yang Anda ingin jalinan partner bisnisnya tuh makin luas gitu ya. Ini butuh kerja keras, bukan cuma sekedar ingin, tapi harus berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau saat ini lagi nggak ada seseorang yang dekat, cuma ada urusan kerjaan, urusan bisnis, urusan organisasi, urusan komunitas. Nah, dibutuhkan kedewasaan Anda, kesabaran Anda untuk membuktikan bahwa semua hal yang dihadapi bisa selesai dengan cara yang wise atau bijak ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan karena ada seseorang yang membuat hati Anda betul-betul tertarik, maka tunjukkan keistimewaan yang ada dalam diri Anda, kedewasaan yang memang melekat dalam diri Anda, bahwa Anda punya keinginan yang serius untuk dekat dan menjalin hubungan. Gak ada istilah main-main, karena tujuan Anda adalah membangun satu ikatan hubungan yang kedepannya ini menjadi couple yang saling solid dalam meniti satu kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan lancar ya. Yang berikutnya adalah Cancer. 6 piala, elemen air, mewakili perasaan. Ada satu kebahagiaan karena Anda sukses memberikan spirit, memberikan penghargaan, memberikan hadiah atau nilai terhadap apa yang selama ini sudah dikerjakan bersama-sama. Jadi ini merupakan bentuk apresiasi Anda terhadap orang yang selama ini mungkin mensupport Anda, diam-diam mendukung Anda, dengan sukacita bekerja sama dengan Anda dan melengkapi apa saja yang dibutuhkan Anda selama ini agar kelancaran tugas dan pekerjaan bisa berjalan dengan sukses ya. Dan untuk yang berpasangan, apa yang sudah dijalani selama ini ternyata membuat Anda dan pasangan makin merasa dekat dan satu sama lain betul-betul saling punya histori yang tidak bisa diisi oleh orang yang lain. Sehingga rasanya Anda ingin ketika punya kesempatan bisa membahagiakan dia, ingin selalu bisa memberikan kejutan-kejutan kecil yang indah. Karena dengan cara seperti itu bisa membuat pasangan jadi tambah sayang, jadi selalu ingin dekat, jadi amat sangat menghargai perjuangan Anda dalam membuat hubungan semakin diwarnai dengan cinta. Tapi buat yang lagi bermasalah harus ingat, Anda bukan cuma hari ini atau kali ini menghadapi masalah dalam proses jalinan hubungan dengan orang yang Anda sayangi. Harus sabar, tenang, belajar mengalah sedikit saja supaya hubungan bisa baik lagi, bisa damai lagi ya. Dan buat yang lajang, kalau Anda teringat dengan kisah lalu dengan seseorang dan ternyata belum punya siapa-siapa, nggak ada salahnya Anda coba untuk memberikan kesempatan dia dekat,
berkenalan lagi ya, padahal udah pernah kenal, tapi ibaratnya kayak merefresh lagi, dekat lagi seperti orang baru kenal, padahal sih obrolannya tetap terkait dengan apa yang pernah terjadi di waktu lalu, dan ini akan jadi penyegaran dalam hati Anda. Ternyata Anda bisa bertemu dengan seseorang yang pernah istilahnya Anda sukai, tapi sekarang datang dalam kehidupan Anda sebagai misalnya partner kerja, partner bisnis, teman dalam komunitas, teman dalam pergaulan. Nah, kalau Anda merasa yakin bisa bahagia bersama dia, nggak ada salahnya didekati, dijajaki, dan mungkin melihat peluang sejauh mana Anda bisa menjadikan dia seseorang yang kelak menjadi someone spesial dalam hidup Anda. Tapi kalau tetap fokus yang tadi saya bilang dalam hal pekerjaan, Anda harus ingat siapa saja yang mensupport, siapa saja yang pernah bekerja sama, siapa saja yang selalu memberikan strategi-strategi dalam bekerja. Nah, ini yang perlu di-maintain, karena Anda merasa nggak ada siapapun buat mikirin cinta-cintaan, nggak ada Mbak Endang. Nah, bagaimana kalau lebih fokus kepada peningkatan karir, peningkatan usaha, peningkatan bisnis, posisi dalam organisasi, peningkatan posisi dalam komunitas. Nah, kalau ini bisa Anda terapkan, mudah-mudahan nggak ada hari yang tersia-sia karena Anda fokus untuk berhasil dari waktu ke waktu, dari hari ke hari ya. Giliran Leo, coba kita lihat 8 tongkat. Elemen api mewakili gairah, semangat, tekad, dan keyakinan untuk bisa mengatasi apapun yang ada hari ini. Kalau lagi emosian, sabar, turunkan. Jangan sampai menimbulkan pertengkaran, kegaduhan, kekesalan, apalagi kalau yang dihadapi adalah orang yang sering banget ngusilin gitu ya. Mungkin dia suka nyinyir gitu ya. Udah dijauhin aja. Biasanya orang yang kayak gitu nggak akan puas ngomongin atau ngebahas tentang diri Anda, karena memang ada keasikan tersendiri kali kalau bisa ngebahas orang lain. Sudah fokus dengan apa yang Anda kerjakan di hari ini, fokus dengan aktivitas Anda, dan fokus dengan target yang ingin diwujudkan atau direalisasikan hari ini. Dan buat yang berpasangan, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, yakinlah semua bertujuan untuk kebahagiaan bersama, untuk bisa membuat pasangan Anda merasa bahagia, merasa diperhatikan, dan diistimewakan ya. Jadi kalau sekarang ada kecemburuan ya, ada cemburu-cemburu, letupan-letupan marah yang sebetulnya nggak perlu berlarut-larut, Anda harus bisa meredamnya dan sedikit mengalah supaya bisa persoalan demi persoalan teratasi, sehingga hubungan Anda dengan pasangan bisa damai lagi ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang mendapatkan kegiatan atau mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan satu kegiatan yang amat sangat sibuk, kesannya seperti diburu-buru atau kejar target, Anda harus jangan terpancing ya, jangan sampai terpancing. Tetap tenang, sabar, dan selesaikan berdasarkan perencanaan yang betul-betul tersusun dengan baik, sehingga tidak ada yang salah, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terlupakan ya. Dan yakinlah Anda akan berhasil menyelesaikannya. Dan buat yang punya seseorang yang sedang ditarget, yang sedang dijajaki, semoga perjalanan proses pendekatannya lancar ya. Sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama ada desiran-desiran. Kalau udah gini biasanya nggak susah loh buat dekat, percaya deh ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo, Raja Pedang, elemen angin, terkait dengan kecerdasan, pikiran, kekuatan, semangat, komitmen. Nah, Anda harus tunjukkan Anda termasuk orang yang setia terhadap komitmen pekerjaan, tugas tanggung jawab, apapun yang dipercayakan ingin bisa dibuktikan dengan keberhasilan. Jangan sampai lengah dan fokus kepada target besar yang akan dinilai pada akhirnya bahwa Anda memang layak dipercaya ya. Dan buat yang berpasangan, kalau Anda saat ini berusaha untuk menciptakan hubungan yang terhindar dari pikiran-pikiran negatif, rumor-rumor negatif, hal-hal yang membuat pasangan merasa yakin bersama Anda akan sukses, maka tunjukkan sikap, buah pikiran Anda,
perhatian Anda, cara berkomunikasi, kepedulian Anda, ini penting sekali supaya Anda dan pasangan bisa terus terkoneksi dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mesra dan saling menyayangi ya. Dan untuk yang lajang, kalau Anda merasa yakin akan berhasil menundukkan hatinya, merebut hatinya, mendapatkan cintanya, fokus sampai apa yang Anda rasakan dan Anda yakini itu berhasil. Tapi kalau memang nggak mungkin, jangan dipaksakan, nanti patah hati sendirian. Layu sebelum berkembang. Berkembang aja enggak, udah layu. Gimana coba ya? Harus yakin bahwa seseorang tersebut memang memiliki respon atau memberikan sinyal bersedia untuk didekati dan memiliki getaran rasa yang sama. Jadi kalau memang Anda merasa dianya cuek, kaku, ogah-ogahan diajak ngobrol atau diajak chat gitu ya, udah berarti dia tidak merespon ya. Tapi buat sekarang yang masih sibuk dengan posisinya, merasa harus menggunakan waktu yang masih muda ini untuk berkarya, bekerja, mengejar posisi yang strategis, mungkin jangan terlalu ngoyo. Nanti kalau misalnya nggak sesuai harapan, malah Anda jadi langsung ngedrop ya. Tenang aja, komitmen yang Anda pegang untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan itu pun bagian dari penilaian bahwa Anda memang layak dipercaya. Jadi fokuslah dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sampai Anda merasa bahwa Anda sudah menjalankan dengan baik, tinggal hasilnya nanti yang mengikuti ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Libra, strength, kekuatan. Singa dibimbing oleh seorang perempuan dengan simbol angka 8, infinity, keberhasilan, kemudahan, kesuksesan, koneksi dan juga semangat yang dimiliki dan potensi yang ada dalam diri Anda sebagai sosok pribadi yang tangguh akan menempatkan Anda di posisi yang terbaik, posisi yang tertinggi, posisi yang terkuat. Nah, bagaimana caranya mendapatkan posisi tersebut? Tetap yakin dengan usaha keras Anda, dengan peningkatan kualitas pribadi Anda, kualitas diri Anda sampai Anda merasakan pencapaian-pencapaian yang bisa diukur gitu ya. Iya, kenapa sayang? Kamu berisik banget. Nah, sini naik. Nah, pinter. Disuruh naik sini ya. Bluci, Bluci nggak usah ribut ya. Kalau Aries sudah lewat, kamu bintangnya apa Bluci? Ini Bluci namanya Om, Tante. Ya, kucing campuran, British Shorthair, campur kucing kampung, jadinya blasterannya lebih ke British Shorthair. Tuh. Nah, main lagi. Iya. Nah, main lagi ya. Iya, balik lagi tadi kehidupan secara menyeluruh di hari ini untuk Libra. Sekarang untuk asmara, ada satu kekuatan yang terus menghubungkan hati Anda dengan orang yang Anda sayangi, karena ini mempunyai satu kesan yang dalam, punya riwayat yang penuh kesan, punya perjuangan yang membuat Anda merasa selalu dijaga hatinya, selalu dijaga perjalanan apapun yang Anda lakukan, mendapatkan perhatian yang lebih, disupport gitu ya. Ini yang akan membuat hubungan Anda dengan pasangan terasa kuat ya. Frekuensinya betul-betul nyambung. Apa yang dirasakan dia, Anda pun merasakan getarannya. Wow. Dan mudah-mudahan dengan cara yang tepat gitu ya, dengan cara yang benar dalam merawat satu hubungan, akan terus terjaga keharmonisan, cinta kasihnya, kepeduliannya, respeknya gitu ya. Jadi satu sama lain saling menyayangi, saling menghargai. Dan mudah-mudahan ini akan terus terjaga, kalau bisa terjaga, bahasanya tuh long lasting ya, yang lama jangka waktunya, selamanya deh, dengan cinta dan kasih sayang yang terawat. Jadi akan menghindarkan Anda dari gangguan-gangguan dari faktor eksternal, orang-orang yang usil, orang-orang yang ingin menggoda. Ini akan bisa terhindar asalkan kekuatan dan keyakinan itu ada di dalam diri Anda dan juga pasangan ya. Jadi jangan sampai ada yang lemah hatinya. Kemudian untuk yang lajang,
Kalau ada sesuatu yang membuat Anda merasa saya yakin dekat dengan dia tuh saya merasa nyaman, jangan-jangan dia soulmate saya. Wah, ini udah mainannya kebatinan. Kalau Anda merasa yakin nyaman dengan seseorang, maintain hubungannya. Jangan cuma hit and run. Chat sedikit kabur lagi. Aduh malu gitu. Gak usah pakai malu. Kalau memang natural, komunikasinya kayak teman, makin dekat, makin akrab, makin nyaman. Ini biasanya tanpa disadari akhirnya tumbuh benih-benih cinta. Proses pendekatannya harus smooth, yang gedebak-gedebuk. Orang juga langsung apa sih gitu ya. Yakinlah kalau Anda memang punya tujuan yang tulus, tujuan yang yang bersih ya, ingin mencintai seseorang dengan tujuan yang bersih, cemerlang, istilahnya apa ya, tujuan yang murni ya, untuk membangun satu hubungan dengan ikatan cinta. Mudah-mudahan justru ini akan mempercepat prosesnya untuk menjadikan Anda dengan dia couple atau pasangan ya. Dan buat yang sekarang masih tetap saja belum mau punya pasangan karena merasa belum siap, karena kalau menjalin hubungan itu terikat waktunya, terikat segala sesuatu harus lapor, ditanya ini, ditanya itu. Wah, betul, berarti Anda memang belum siap, dan yang difokuskan sekarang adalah bagaimana menjadi sosok yang sukses dalam kegiatan apapun, dalam hal apapun, dalam usaha apapun. Berkarya. Wah, itu baru keren ya. Jadi nggak ada waktu yang tersia-sia. Sebagai lajang selalu berpikir yang positif ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. 9 koin, elemen tanah, tenang tapi pasti, terus bekerja, terus berusaha menghasilkan, terus berusaha menenangkan diri untuk makin mature, dewasa dalam menyikapi apapun. Jadi nggak gedebak-gedebuk, nggak panikan, nggak hebohan gitu ya, nggak drama. Nah, segala sesuatu Anda atasi dengan sikap yang bijak dan dewasa, dan tanpa disadari ternyata kematangan kepribadian Anda itu meliputi lahir dan batin. Jadi spiritualnya kuat, kepribadian Anda kuat, sehingga dalam mengerjakan apapun Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anda kerahkan kemampuan, pengalaman, ilmu pengetahuan, dan talenta gitu ya. Ini menjadi paket hemat yang membuat orang lain akan takjub dan kagum dengan cara Anda bekerja ya. Tapi buat yang berpasangan, ini harus tenang. Tidak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh komplain ya. Karena kalau dengar orang ngomel komplain dalam berpasangan, pasangan tuh sebetulnya bawahnya mau kututup kuping. Aduh, ngeluh mulu, berisik mulu gitu ya. Jangan ya. Karena simbol 9 koin ini sosok perempuan yang tenang, yang penuh pengertian, yang dewasa, yang mengerti langkah hidupnya harus seperti apa, supaya kalau dalam melangkah, ini dalam hubungan ya, jadi tenang tapi yakin hubungan ini makin berbobot, makin berkualitas, arahnya jelas, tujuannya jelas, perjuangannya jelas, dan diliputi dengan saling percaya, saling mensupport, saling mau mendengar, saling menerima masukan. Ini yang akan membuat punya hubungan Anda dengan pasangan tuh punya bobot ya. Jadi enggak yang dikit-dikit tengkar, yang dikit-dikit main ngeblok, yang dikit-dikit main nyalah-nyalahin. Itu mah bocah-bocah, itu bukan orang dewasa dalam membangun satu hubungan. Anda harus betul-betul mengerti dan memahami apa yang dirasakan pasangan. Dari situ Anda bisa lebih bijak untuk memposisikan, kalau mau bersikap, posisikan dulu diri Anda sebagai pasangan. Enak nggak ya digituin? Enak nggak ya diperhatikan seperti ini? Rasanya seperti apa ya kalau saya marah? Rasanya seperti apa? Nah, seperti itulah yang akan membuat hubungan Anda dengan pasangan akan terjaga kedamaiannya ya. Dan buat yang lajang, Anda punya target untuk bisa memiliki tabungan yang makin bertambah, jumlah yang makin banyak, kenyamanan hidup makin terjamin gitu ya. Ini sebetulnya usaha keras, nggak mungkin ada ujuk-ujuk rezekinya jebret datang, ujuk-ujuk datang kiriman uang, nggak mungkin. Semua harus kerja keras. Nah, dengan kesadaran itulah, karena Anda merasa belum ada siapa-siapa, belum punya ikatan cinta, ikatan hubungan, Anda fokus bagaimana meningkatkan income,
memanfaatkan waktu senggang, bekerja sama dengan banyak pihak yang akhirnya membuat Anda berkembang secara kehidupan karir ya, berkembang dalam bisnis, dalam usaha, dalam peningkatan wawasan kehidupan dan pergaulan, juga wawasan bisnis. Nah, ini yang akan membuat Anda menjadi sosok yang spesial, sosok yang istimewa karena masih muda tapi sudah bisa mencapai posisi yang menurut orang lain itu sukses. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa Anda kejar ya. Kalau sekarang belum, Mbak, masih susah ngos-ngosan, ya, boro-boro sukses kerja aja banting tulang banget. Dibarengi dengan doa. Bukan ketuk lagi, gedor pintu langit untuk memberikan kesempatan agar Tuhan mendengar apa sebetulnya yang diinginkan. Jadi ikhtiar dan doa itu satu paket ya, supaya kemudahan dan kesuksesan mewujud dalam hidup Anda ya. Oke, yang berikutnya, jangan sayang, ini bocah kecil, kamu mau diambil nih, ayo. Nah, nggak mau ya, ayo sini. Susah juga diambil. Narik. Nah, tuh, yang berisik tuh. Coba lihat, halo tante, ini kucing baby kitten yang dari tadi berisik ganggu kameranya disentil-sentil. Ya, kamu yang ganggu dari tadi ya. Namanya apa? Namanya Citah. Nah, ini ibunya. Aduh. Ya, ibunya turun. Ayo, kamu turun Bluci. Yang Arya sudah berlalu. Sekarang kamu turun ya. Anaknya disusuin. Oke. Tuh, berantakan deh kartunya. Sudah ya. Bluci nggak usah ganggu lagi. Citah, anaknya disusuin. Kita lanjut ya, itu tadi yang kangen sama miau sama apa bilangnya ya, memeng. Sama meongnya sudah puas ya, ada Bluci. Kemudian tadi anaknya yang kayak sapi namanya Citah, tapi nggak seganas Citah ya. Jadi yang satunya lagi warnanya kayak abu-abu kayak coklat susu dan lebih kalem, jadi nggak ngerasa gusuk kayak Citah tadi. Oke, sekarang kita lanjut yang Sagittarius ya. As tongkat, elemen api, semangat menghadapi segala tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan di hari ini. Anda yakin saya bisa tuntaskan, hari ini bisa saya selesaikan, hari ini semua persoalan bisa saya hadapi, hari ini saya nggak mau emosian gitu ya. Karena semangat dan emosi beda ya. Semangat itu kayak apa ya, passion, energi yang membarengi segala kegiatan dengan keyakinan akan berhasil, keyakinan akan sukses, keyakinan akan tuntas apapun yang dikerjakan. Dan buat yang berpasangan, pastikan Anda bisa membuat dia nyaman, membuat dia bahagia, membuat dia bersemangat melewati setiap waktu asalkan bersama dengan Anda ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini jangan ya, hap ayo turun, nanti kamu jatuh. Iya, buat yang lajang, ini adalah gambaran di mana Anda amat sangat yakin bahwa dengan kerja keras, usaha yang sungguh-sungguh, ini kamu nggak mau disuruh naik, turun, ayo turun. Diganggu terus deh. Maaf ya, jangan marah, soalnya ini emang kalau dimasukin kandang ngamuk, dilepas centil. Jadi begini ya. Ya, dan buat yang lajang, as tongkat elemen api terkait dengan semangat. Dan mungkin Anda saat ini sedang bersemangat menjajaki peluang-peluang dalam pekerjaan, dalam karir. Ada tawaran, ditawarkan pada Anda posisi ini mau apa enggak, posisi ini bersedia atau tidak, sanggup atau tidak. Nah, kadang-kadang kita bilang sanggup tapi sebetulnya kita belum siap untuk menerima atau mengemban amanah tersebut. Maka Anda harus jujur supaya nanti diberikan training, diberikan pelajarannya, diberitahu cara-caranya sehingga nggak gagap gitu ketika harus
duduk di posisi yang Anda inginkan gitu ya. Dan yang pasti tunjukkan tanggung jawab yang besar dari apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda kerjakan. Nah, buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya proses untuk bisa memegang hatinya, merebut hatinya, merebut cintanya harus dengan sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah. Jadi maintain dengan baik dan tunjukkan bahwa Anda berniat serius, berniat sungguh-sungguh, nggak main-main. Jadi kalau dia sudah memberikan sinyal, Anda jangan hilang-hilangan atau on and off ya. Kalau dia misalnya Anda mencoba menghubungi atau Anda orang yang dihubungi, berikan sinyal bahwa Anda bersedia untuk makin dekat, bersedia untuk terus berkomunikasi, bersedia untuk mencari waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi ya. Dengan cara seperti ini, target dan tujuan untuk bisa dekat bisa tercapai ya. Oke, yang berikutnya Capricornus, Ace of Cups, as piala. Didominasi perasaan, didominasi semangat, didominasi oleh keinginan bisa sukses menyelesaikan tugas-tugasnya hari ini, membuat Capricornus yakin segala kendala dapat teratasi dan bisa finish hari ini ya. Maksudnya masalahnya bisa dituntaskan hari ini. Anda harus bisa menjaga koneksi atau hubungan dengan berbagai pihak supaya semua hal yang Anda kerjakan mendapatkan support dari semua pihak ya. Dan buat yang berpasangan, support terbesar dari Anda, perhatian cinta dari dia akan membuat hubungan ini terus mengalir, seperti juga piala emas ini mengalir air ke 5 penjuru. Dan jadi hubungan ini akan memancarkan cinta dan kasih sayang yang tiada putusnya, dan juga mendapatkan keberkahan dari simbol burung merpati yang putih ini menjatuhkan roti komuna. Tangan dari balik langit, dari balik awan maksud saya. Ini adalah sesuatu yang memang harusnya Anda syukuri, bahwa apa yang Anda lakukan selalu mendapatkan support ya, selalu mendapatkan dukungan dari pasangan. Dan inilah yang membuat Anda dan pasangan akan selalu merasa seia sekata, seiring sejalan, dan merasakan mendapatkan support itu sebuah energi besar akan mengiringi langkah Anda. Dan hindarkan kalau ada misalnya saat ini Anda sedang ada clash, ada ketidaknyamanan, ada kesalahpahaman, ada pertengkaran, jangan diperpanjang. Rugi kalau harusnya saling sayang malah bertengkar. Ini yang harus dihentikan ya. Cari cara supaya bisa damai lagi, bisa komunikasi lagi, bisa bersama lagi ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang menjadi pusat perhatian atau banyak yang ingin dekat, harus bisa dengan sikap yang dewasa memperlakukan setiap orang yang ingin dekat dengan cara yang bijak ya. Kalau misalnya nggak suka, jadikan teman. Tapi kalau Anda mulai merasakan ada getar-getar ketertarikan, coba dijajaki peluangnya, kemungkinannya siapa tahu dialah memang yang kelak akan jadi soulmate Anda. Tapi kalau belum ada siapapun, belum mau terbeban dengan hubungan dengan siapapun, fokus dengan apa yang menjadi ketertarikan Anda, fokus dengan apa yang menjadi kesenangan atau hobi Anda, supaya bisa menjadi nilai plus ya. Kadang hobi misalnya melukis, tekun dengan lukisannya, terus ikut pameran, dapat income yang nggak sedikit ya. Terus misalnya fotografi, Anda hobi, habiskan waktu kemana saja pergi mengabadikan gambar-gambar yang langka. Kalau misalnya itu dikaryakan, artinya menjadi barang komersil, dapat income. Pokoknya harus pandai-pandai menggunakan waktu dikala masih sendiri, supaya apapun yang dikerjakan akan menjadi hasil yang luar biasa ya. Oke, dari apa yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang ingin konsultasi dengan Mbak Tati, silahkan kontak ya dengan Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan silahkan WhatsApp di 0878 8500 1208.
Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.